Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, yaitu hari trading ke-119 di tahun ini. Kita ada 5 lagi alertnya, kemarin ada 5, sekarang ada 5 ya. Bapak Ibu, dan beberapa saham bagus. Saya eh, sudah mulai incar-incar di fase akumulasi. Mungkin nanti kita setelah ini akan ada tutorial membuat trading plan ya. Udah lama kita nggak buat trading plan. Saya sudah lihat-lihat. Oh ya, akan kita pilih saham yang bisa untuk tutorial trading plan. Jadi Bapak Ibu silakan ditonton selesai nanti analisanya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Ini dia market kita, komposit kita minus 0,22. Jadi mix ya Bapak Ibu. Kalau baca berita regionalnya ya mix karena adanya data manufaktur yang melemah dari Amerika, Jerman, dan Cina ya, Tiongkok. Itulah biasa saja menurut saya. Jadi di antara market yang mix ini kita bisa masuk ke saham-saham yang indikasinya bagus, mudah-mudahan bisa profit. Itulah gunanya kita dibantu oleh tool dan algoritma. Oke, ISG dan di sini kalau kita lihat asingnya net net sell ya, hanya 62%. Kita lihat bagaimana dia pembukanya dia tarikan tinggi lalu di penutupannya tidak terlalu agresif. Maksud saya di penutupan ini tidak terlalu terjadi tarikan atau bantingan, dan selama market buka sepertinya memang tidak ada driver atau bandar besar yang menyetir ya Bapak Ibu. Dan net sell-nya juga sedikit, hanya 62 miliar, di bawah 100 miliar ya. Dan di sini walaupun asingnya 30% katanya, jadi agak bingung juga market kita sekarang, di mana total transaksi kita melemah. Ini penyakit ya. Jadi kalau Bapak Ibu seperti saya tradernya adalah volume price. Jadi price bergerak oke, itu. Tapi kalau volumenya hilang, rendah, transaksi kecil itu jadi masalah. Ya jadi kita harus benar-benar hati-hati dengan price dan volumenya. Kecuali Bapak Ibu mazhabnya beda ya, tidak terlalu memperhatikan volume. Tapi kalau bagi volume price analysis, justru volumenya ini kalau transaksi lemah, kita berbahaya ya, susah, misleading maksudnya. Oke, nanti kita akan lihat, mudah-mudahan saham yang selalu alert oleh robot atau kita bahas memberikan saham yang bagus. BRIS ya, jadi BRIS ini ada alertnya tadi ya kalau nggak salah, terus BRIS dia paling tinggi net buy-nya, sisanya kecil-kecil saja. Bank Mandiri gantian dia net sell, BBCA kembali net sell ya Bapak Ibu. Di all marketnya 152 miliar. Jadi year to date kita masih 16 triliun capital inflow, lumayan lah. Oke. Ini alertnya Bapak Ibu mulai dari BBKP. BBKP saya sudah curi-curi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akumulasi di harga 100-an ya, 110, saya tahu 100 ya. 12 kalau nggak salah. Jadi sekitar itulah, masih di bawah 110 saya akumulasinya, karena kemarin pasti bermain di bawah 100 saya mulai culik-culik dikit ya. Jadi alhamdulillah sudah ada barang walaupun tidak banyak. Sedikit saja, jadi hanya untuk meramaikan aja waktu alertnya keluar dulu ya Bapak Ibu. Ini pernah ada awal-awal alert, di situ saya sudah tapi saya tidak agresif masuk ke BBKP. Ada BRIS, BRIS saya pegang sudah lama, justru saya pegang BRIS tidak pegang BTPS. Jadi BRIS ini saya ikut red issue waktu itu. SMA, nah SMA ini menarik, saya juga nanti akan kasih beritahu Bapak Ibu. Mungkin kita akan bahas SMA ya. Ya, terlepas dari saya sudah curi-curi juga masuk, karena dia sudah dari wake off, dia masuk fase akumulasi lalu Arto dan Agro ya. Jadi alert ini Bapak Ibu dia berdasarkan big data analysis, dia ada machine learning, nama algoritma adalah deep key learning. Ya, Bapak Ibu bisa Google apa itu maksud dari deep learning for trading. Oke, dia terkirim ke Telegram botnya, saya menggunakan API Telegram. Nah, Bapak Ibu bisa install Telegramnya dulu. Nanti juga bisa menerima juga Bapak Ibu ya, dia sekuensial dia waktunya. Jadi bisa saja keluarnya pagi, sorenya disembelih gitu, bisa saja. Ini Telegram channel Bapak Ibu silakan join untuk umum, Bapak Ibu bisa join, ini alamatnya untuk Telegram channel. Websitenya www.delquan.web.id, ada Instagram, Twitter, dan TikTok. Silakan Bapak Ibu follow sosial medianya, insya Allah nanti akan saya follow back. Disclaimer-nya saya bacakan dulu biar aman. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 17 tahun lebih di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham, karena saya
tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi sih tidak ada. Jadi orang bertanya, saya tidak menyediakan jasa analisa saham, tapi saya memberikan caranya. Ini toolnya, ini caranya. Silahkan dipelajari, mudah-mudahan cocok dan bermanfaat. Jadi dari pengalaman saya adalah eee, kebetulan cocok dengan saya, tapi tidak cocok belum tentu cocok dengan semua orang ya. Jadi harus belajar juga, money management, harus belajar juga, trading plan dan lain-lainnya. Jangan percaya analisa 100%. Karena mungkin saja pengalaman kita berbeda, kapital kita berbeda, maksimum pay level kita berbeda, psikologi trading kita berbeda, tapi Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Jadi Bapak Ibu lihat caranya, Bapak Ibu pelajari, praktekkan. Mudah-mudahan cocok, kalau nggak cocok nggak apa-apa, setiap orang kan beda-beda ya. Sebagai second opinion nanti Bapak Ibu harus punya opinion sendiri. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain selain practice make perfect ya. Ya, jadi harus praktis dan praktis. Alhamdulillah ya, saya selama 17 tahun ini jadi membaca market dengan tool ini sudah langsung kebacalah ya, simple. Toolnya juga simple. Baik, silahkan Bapak Ibu baca yang lainnya, disclaimer on, yaitu trade at your own risk ya. Risiko ditanggung masing-masing. Jadi, berhubung kemarin akun YouTube yang sebelumnya, yang waktu saya buat pertama-tama sudah dihapus ya, waktu itu masih jadi mahasiswa ITB, sekarang sudah lulus, lalu akunnya dihapus oleh ITB, kampus saya waktu kuliah sekolah bisnis, ya sekarang kita bikin dari baru. Silakan Bapak Ibu resubscribe ya, yang dulu pernah subscribe, jangan lupa subscribe lagi ke channel YouTube yang baru, ada di deskripsi video juga. Oke, ini websitenya Bapak Ibu bisa kunjungi. Untuk join Telegram channel, Telegram bot, Bapak Ibu bisa klik di sini, ya di sini, klik langsung masuk sekarang. Bapak Ibu nggak pakai request-request lagi. Ya sudahlah, sudah bertahun-tahun juga ya kan. Jadi kalau memang yang mau mau aneh-aneh silakan sajalah. Sudah tidak terlalu ini Telegram channel, Bapak Ibu bisa gabung ke Telegram channel langsung diklik. Informasi workshop. Insya Allah kita akan melakukan satu workshop ya bulan Juli ini batch 29. Jadi, batch 29 itu, berarti sudah 28 angkatan, sudah mengikuti bagaimana trading as a business ini. Dan mungkin nanti saya akan setelah video ini Bapak Ibu bisa tunggu, saya akan upload, ada satu saham yang saya rasa bisa menjadi, tutorial the best time for buying. Biasanya itu saya ajarkan di dalam workshop bagaimana membuat trading plan. Tetapi tidak semua orang bisa ikut workshop kadang-kadang. Jadi saya ambillah 10%, 20% yang saya ajarkan, di dalam workshop untuk buat videonya, namanya tutorial trading plan, yaitu itu. Cuman kalau di dalam kelas Bapak Ibu bisa bertanya lebih banyak, kita bisa praktek. Ya, namanya juga workshop ya harus praktek gitu. Kalau online Bapak Ibu, banyak pertanyaan tentu. Tentu tidak semua bisa dijelaskan, waktunya terbatas. Nah, ini dia Bapak Ibu, tidak ada online ya Bapak Ibu, kalau workshop itu harus di kelas. Jadi dilakukan di Jakarta Selatan. Bapak Ibu bisa sekarang ini masih ada 3 ya yang kosong, Bapak Ibu bisa daftar. Jadi memang satu angkatan tuh 3 aja, tidak banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak itu capek juga saya, jadi terus, juga nggak fokus, baru mau bertanya juga antrian pertanyaannya itu banyak sekali. Jadi orang memang datang dari luar kota, dari Kalimantan, dari Medan ada, dari Surabaya datang ketemu saya. Nah itu benar-benar dimanfaatin. Jadi kasihan kalau ada 10 orang dalam satu kelas atau 12 orang, mau bertanya itu waktunya nggak cukup, karena padat sekali nih, ilmunya semua saya berikan. Baik ya, Bapak Ibu masih ada waktu lagi, masih ada 3 yang kosong. Baik, kita pindah ke Telegram channel-nya, Telegram bot-nya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya. Seperti biasa apa yang kita lakukan, kita cek dulu alert-nya apa saja hari ini. Jadi Bapak Ibu selalu cek alert-nya. Kita cek, karena sudah end of day. Jadi hari ini tanggal 4 Juli, dia ada BBKP, BRIS, SMA, Arto, dan Agro ya. Itu biasanya di situ. Biasanya juga kalau saham memang lagi bagus marketnya, dia muncul banyak di alert, juga muncul banyak di rekom. Jadi kita bisa tahu bahwa, oh marketnya sedang bagus. Seperti ini sebenarnya walaupun indeksnya merah tapi marketnya sedang bagus kalau pilih saham yang tepat. Lihat ya, ada ADMR kemarin Adaro alert, sekarang ADMR dia bullish trend, ADMR kemarin sudah pernah alert, Agro ada alert, BBKP ada alert, BRIS sudah ada alert, Harum kemarin, Jatva ini saya akumulasi sudah lama ya. Lumayan juga dia. Jadi pas fase akumulasi ya, saya nggak buat tutorialnya. BDT ada Aces, hati-hati. Agro ada alert, BBKP ada BRIS juga. Lalu di sini ya Bapak bisa cek sendiri, Rocket Jet ya ada.
PWS, BRIS, ada alert, Elsa, Wika. Saya pengen bahas yang itu, tapi berhubung saya ingin memberikan tutorial trading plan, jadi Bapak Ibu umpan juga. Jadi sebelum nanti workshop sudah dapat dulu nih berapa ilmunya. Nanti di dalam workshop bisa bertanya lebih banyak. Biasanya seperti itu. Para peserta workshop dapat, oh ini loh yang kita pelajari. Pegas, alhamdulillah ya. Pegas ini saya iseng-iseng waktu itu beli di 1305 kalau nggak salah. Kena ini dividend trap. Jadi itu saya pasang trading plan lama gitu. Tiba-tiba kemakan. 1 bulan saya pasang, dia kemakan. 1305. Lalu 1295 saya beli itu akumulasi, sekarang udah naik. Mudah-mudahan besok alert dia. Ya di sini ada ya Bapak Ibu, ada SMA, jadi ada beberapa saham yang break upper down-cian, jadi saya akan pilih nanti saham untuk membuat tutorial trading plan ya, jadi kita akan bahas SMA. Oke, kita mulai dengan dengan volume SCR Vboom. Ini ada ADMR Agro keluar. Wah, ini Agro juga mungkin bagus ya, Bapak Ibu bisa. Tapi coba lihat, Agro bisa nggak buat tutorial trading plan? VPA Agro. Dia kalau Bapak Ibu penasaran bagaimana ya tunggulah videonya. Oke, belum ya Bapak Ibu, kita akan bahas SMA saja. Oke, sekarang tapi Agro dan lainnya akan dibahas, cuman Bapak Ibu tidak sedetail ini ya. Sekarang kita akan lihat composite dulu, kita lihat dengan Speedo Composite. Netral ya, composite sekarang berada di posisi netral Bapak Ibu, antara supply and demand-nya dia sama kuat. Lalu kita lihat Star C0. Mudah-mudahan saya tidak perlu berlama-lama ya, karena setelah ini saya akan lanjut membuat video rekaman lagi supaya ilmu itu tersalurkan, nyambung. Jadi pembahasan analisanya dilanjut dengan membuat trading plan-nya begitu. Dia ada alert. Jadi apa yang saya benar-benar saya ajarkan di workshop, saya lakukan juga, saya buat tutorialnya bagi Bapak Ibu yang tidak bisa ikut. Kadang-kadang ada yang bilang saya ibu rumah tangga untuk pergi susah, ya itu yang harus saya akomodasi. Cuman ya konsekuensinya memang ilmunya paling 10-20% saja dari yang saya ajarkan. Selama one day workshop itu kan, cuman 1 jam video di tutorial trading plan tentu nggak cukup lah. Idec Finance Bapak Ibu masih melesat dia, kompositnya melemah, jadi harusnya yang lain terjadi perlambatan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini basicnya masih terus muat. Pertama, kompositnya melemah karena harus pakai kalimat relatif ini. Pembahasannya harus pakai kalimat relatif. Relatif komposit melemah, jadi yang lainnya melemah juga, berarti dia melemahnya sangat dalam ini. Kalau enggak dia akan terjadi perlambatan. Finance menguat. Jadi yang masih bagus sementara ini adalah Finance dan basic ya. Mungkin energi akan sedikit menguat ini Bapak Ibu karena dia mulai ada pembelokan. Mungkin dia akan membelok ke sana. Nanti dilihat di weekly-nya. Sekarang kita akan lihat VPA Weekly Composite. Kalau membahas weekly bagi chart price dan volume, ini kita harus lihat volumenya belum valid karena di hari Jumat ya. Belum valid karena masih di hari Selasa, belum hari Jumat maksud saya. Dan nanti kalau membandingkannya jangan banding dengan ini, banding dengan sebelumnya ya. Ini tidak boleh dibandingkan karena kita ada libur. Oke, sinyalnya tidak ada. Bapak Ibu bisa lihat di sini tidak ada sinyal. Volumenya tentu low ya. Jadi yang penting kita lihat dia masih berada di mid downtrend. Belum ada perubahan. Yang perlu kita pegang adalah jangan sampai close di bawah 6542. Kalau dia close di 6542 itu disebut the best time for selling ya, the best time for selling. Nanti juga saya jelaskan teorinya di tutorial trading plan. Oke, sekarang kita akan lihat VPA Composite. Nah, kita lihat daily-nya bagaimana. Di daily-nya sinyalnya tidak ada juga, volumenya juga less than average. Jadi di sini nih pergerakan naik turun ini tidak terlalu meaning ya, karena dia flat saja. Jadi kita lihat Bapak Ibu memang volumenya melemah ya rata-rata. Jadi di sini sempat ada tinggi, tapi sini ada stopping volume, sinyalnya untuk rejection ya. Jadi ini ada merah, dia ada cun dia. Berarti saat dia turun ada yang masuk menahan. Oke, jadi flat saja. Kita menunggu adalah saham yang meledak.
tinggi, tapi up, tapi dia break juga. Ini ya, itu yang kita tunggu ya. Kalau flat-flat begini, buy on weakness aja lah strateginya Bapak Ibu. Belum ada strong hand yang masuk. Oke, itu saja dulu. Kita akan bahas saham yang saya maksud tadi. Yang kita bahas adalah SCMA. Nanti abis ini kita akan buat tutorial trading plan-nya ya. Oke, kita mulai SCMA. Nanti sisa sahamnya akan kita bahas secara cepat. SCMA, sejujurnya saya sudah mulai akumulasi. Karena sudah ada pernah alert ya Bapak Ibu, dari situ saya akumulasinya. Kita cek alertnya. Alert SCMA. Itu kalau sudah belajar volume price analysis, maka kita bisa masuk advance ya namanya. Nah, jadi sejak di sini tuh sudah punya ada alert ya. Jadi saya sudah masuk sejak di sini, yang mulai kedua inilah saya sudah mulai cicil-cicil ya. Jadi ada sabar, tapi dia turun, buy on weakness, saya turun terus, saya beli terus kecil-kecil ya. Karena saya sudah kena stop loss kalau nggak salah. Saya sebelumnya kena stop loss. Kena stop loss, sekarang saya memang niat buyback. Ada alert, saya buyback ya. Jadi saatnya kalau nggak salah bulan 4 atau bulan berapa itu saya kena stop loss, lupa saya. Pokoknya di bulan 5 saya sudah mulai buyback. Nah, tapi karena dia buyback, sudah ada alert dan masih akumulasi, saya tidak agresif. Yaitu untuk advance-nya itu adalah ilmu yang diajarkan di workshop volume price analysis di kelas advance. Nanti kita akan bahas untuk kelas pemula ya, intermediate sampai intermediate, yaitu skema the best time for buying. Sekarang kita akan masuk mulai dengan Speedo. Mungkin Bapak Ibu tidak tertarik dengan SMA, tapi caranya sama ya dengan saham-saham yang lainnya. Bisa Anda tonton nanti ya. Grid. Artinya sekarang SMA ini demand lebih besar dari supply. Masih bisa naik terus karena dia belum ekstrim. Belum ekstrim. Kalau ekstrim kita bisa sell out strength. Aman berarti dia ya. Hukum pertama Wyckoff. Lalu kita lihat dengan Star SCMA. Nah, SCMA ini sudah bergerak karena alertnya sudah ke-5 atau ke-4 ini ya tadi ya. Bergerak ke atas Bapak Ibu, kemarin melambat, sekarang dia terjadi akselerasi saat relatif terhadap kompositnya melemah. Sementara sektor sikliknya berlawanannya, dia outperform, dia berbeda dengan sektornya dan leading terhadap kompositnya ini kalau SCMA. Lalu kita akan cek weekly-nya. Oke. Daily-nya boleh dia berada di zona grid dan terus menguat, momentumnya maksimum. Nah, weekly-nya jadi acuan saya. Karena weekly-nya slow, dia berputar, makan dia tidak sempat masuk ke panic. Sekarang dia berada di hope, mungkin dia akan segera masuk ke grid ya. Jadi mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu aja ya. 6 minggu mungkin berapa bulan, 3 bulan mungkin kita dapat profit ya. Mungkin 3 bulan kita panen gitulah. Mudah-mudahan ya gitu ya. Kalau lihat siklusnya dia lebih. Kalau di daily dia sudah grid ya, tapi kalau di weekly tampaknya perjalanan masih jauh ya. Ini sektor nomor 2. Bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti dengan sektor nomor 2, tidak lagi composite, relatif terhadap sektoralnya Star S2. Kita lihat bagaimana performa SMA relatif. SMA berbeda sendiri ya. Ya, SMA ini outperform, benar-benar outperform. Itulah yang membuat saya masuk kemarin. Tapi tidak agresif ya, karena saya menunggu konfirmasi the best time for buying. Jadi begitu dia Bapak Ibu, era di sini, MPMX di sini, bagusnya MNCN jatuh terus ya, ACES jatuh terus. Memang agak maksudnya pola pergerakan beda ya dengan energi, batubara bergerak bersama-sama. Tapi ini agak, nanti kita bisa cek di korelasinya. Baik, kita lihat sekarang PBV ROE sektor nomor 2. Kayaknya SMA tidak ada karena harganya di bawah 200. Ya, jadi syaratnya itu adalah harganya harus di atas 200. Jadi SMA tidak masuk ke sini, MAPI, SMS, ya, ACES itu masuk. Sekarang kita akan cek VPM. Portfolio Volatility Map. Saya lupa alertnya apa saja. Kita akan cek bagaimana volatility mereka dalam setahun. Portfolio Volatility Map mulai dari
BBKP, BRIS, SCMA, Arto, dan Agro ya. PVM, Portfolio Volatility Map. Oke, mari kita lihat ada 5. Mudah-mudahan kita bisa dapat gambaran. Jadi dalam 12 bulan hanya BRIS yang outperform ya Bapak Ibu. Dia bagus ini artinya apa? Dia volatility-nya bahkan termasuk klaster yang tidak tinggi-tinggi dari hari ini. Ya volatility-nya di sini sekitar 7 ya. Tapi return-nya bukan return, daily average return-nya paling tinggi 0,5 sekian ya. Jadi tiap hari 0,5 dalam 12 tahun. Averaging ya Bapak Ibu. Dia outperform composite. Berikutnya SMA. Nih SMA menarik juga ya di antara Bukopin, Agro, Arto. SMA dalam 12 bulan performanya justru tidak jelek-jelek amat ya, dibandingkan 3 saham lainnya. Volatility-nya juga dia lebih tidak volatile ya Bapak Ibu dibanding Agro dan Arto. Oke, jadi dalam 12 bulan ini Arto ini sudah turunnya tiap hari pelan-pelan tapi jatuhnya dalam ini. Oke, sekarang berikutnya kita akan cek dengan PCM, Portfolio Korelasi Map. Jadi bagaimana korelasi saham-saham yang hari ini? Jadi Bapak Ibu bisa tambahin dengan saham-saham yang lainnya yang Bapak Ibu miliki di portofolio. Kita akan mengecek. Nah, ini juga dibahas nanti di dalam workshop Trading as a Business. Jadi bagaimana dalam bisnis itu kita resiko kita manage gitu. Pentingnya tool ini. Oke, kita lihat. Nah, kita bandingkan SMA dulu. Jadi kalau Bapak Ibu punya SMA, nah ini SMA menarik nih Bapak Ibu. Karena dia di tengah-tengah. Ya, dengan Agro 0, di bawah 0,6, dengan Arto 0,6, BPKP 0,656, dengan BRIS dia 0,5 terbalik ya. Jadi maksudnya kalaupun mau masuk Agro karena dia di atas 0,5, biasanya Bapak Ibu misalnya masuk 10 juta, masuklah 7,5 juta gitu, 7 juta, 8 juta dikurangin. Karena risknya ini nanti kita belajar mengapa ya. Tapi kalau punya Agro mau masuk BBKP jangan, koreksinya tinggi ya. Arto mau masuk BBKP jangan. Sekali turun semua nih. Agro sama Arto turun semua. Jadi portofolionya bisa berdarah-darah. Baik, sekarang kita akan bahas volume price-nya. Kita mulai dengan VPA, weekly, SCMA. Supaya nanti dalam pembahasan bagaimana cara membuat trading plan kita mendapatkan gambaran yang detail. Dari sini Bapak Ibu bisa perhatikan lebih detail ya. Baik, sekarang kita melihat di sini weekly-nya untuk wake off Bapak Ibu sini ada double, triple, 4 malah. Jadi kita anggap di sini adalah zona di sini adalah distribusi dari wake off ya. Sudah terjadi, jadi valid dia ya. Lalu ini ada stepping out sinyalnya valid ya. Jadi ada 2 titik di atasnya disebut stepping out kalau belajar volume price analysis. Lalu dia turun ini disebut marking down dalam wake off ya. Marking down. Oke, ini redistribusi. Di sini yang saya kena stop loss ya. Jadi saya Piala Dunia sempat naik sedikit, saya jaga di sini ya, saya akumulasi, beli di zona-zona ini, kena stop loss pula. Ya nggak apa-apa. Bisnis biasa begitu ya, kena stop loss. Lalu dia turun ke bawah, mulai ada alert, ya kita masuk ya. Jadi sekarang dia coba naik ya. Tapi belum close di mid Donchian. Mid Donchian-nya ada di 178, belum berhasil close di atasnya. Jadi yang kita tunggu adalah pattern up. Ini adalah low. Mudah-mudahan ini menjadi high. Yang kita tunggu adalah dia koreksi menjadi high terhadap low. Lalu dia naik ke atas. Pattern ini dulu kita tunggu kalau untuk menunggu weekly. Oke. Itu. Nah, weekly volumenya belum kita bisa pastikan, belum bisa kita gunakan, maksud saya, karena dia masih hari Selasa. Kita tunggu hari Jumat untuk validasi volume. Terpaksa ya, karena kalau kita bandingkan itu nggak fair dengan semuanya. Oke, kita lihat dengan VPA SCMA.
Baik, ini agak tricky ya, agak tricky. Mengapa saya bilang saya sudah masuk, dia agak tricky. Cuman waktu dia masuk ke sini sebenarnya sudah memberikan sinyal ya. Jadi kalau kita di sini kemarin, sekarang kita baru tahu bahwa ini kan Piala Dunia, di sini berada di sinilah Piala Dunia, di mana di sinilah, di sana sebelah sana Desember kalau nggak salah Piala Dunia. Lalu di sini saya kena stop loss ya, kena stop loss, tidak memberikan second chance to sell. Ini disebut dengan redistribusi. Ini disebut dengan marking down. Oke, marking down 1 2 3, lihat ini disebut dengan selling climax, auto reaction, secondary test. Jadi kalau belajar advance nanti kita di sini sudah bisa mulai wanti-wanti beli. Bagi yang sudah ikut workshop volume price analysis sudah dijelaskan itu ya. Nah, di sebelah sini ini saya mencurigai menjadi the best time for buying waktu itu. Cuman spread-nya nggak besar. Agak ragu-ragu ya, Bapak Ibu di sini. Karena apa? Sebelahnya sudah ada volume besar waktu itu. Alertnya kalau nggak salah di sini ya. Kita lihat alert tuh tanggal berapa. Alert SMA. Ya, kita lihat ini tanggal berapa nih ya. Juni. Nah, ada Juni ya Bapak Ibu. Juni sekitar tanggal berapa? Juni. Ya, tanggal 6 bulan 12 ya Bapak Ibu. Tanggal 12 bulan 6 Juni. 1, 2, 3. Nah, ini mungkin tanggal 6 lah ya Bapak Ibu, sekira-kira gitulah, tanggal 6 ini. Ya, di sini ada alert ya kan. Nah, di situ lalu dia di sini kalau kita lihat agak rancu, apakah dia the best time for buying atau enggak, ya kan, agak rancu. Tapi waktu dia turun, saya sudah colek-colek untuk buy on weakness ya. Kecil, kecil, kecil sampai mana? Sampai mid doncian, sampai low ini saya beli ya, sampai di sini. Jadi waktu dia turun, cuman tidak banyak Bapak Ibu, sampai di sini. Nah, ini ada low, saya buy on weakness sampai di sini ya. Karena stop loss waktu itu saya masih mengacu di bawah ini. Ya, sampai mid doncian lah ini kalau nggak salah saya. Jadi ini saya sudah akumulasi turun ya. Karena di sini kan waktu dia alert di sini kalau nggak salah saya tunggu buy on weakness nggak dapat, dia naik ke atas, baru dapat. Oke. Nah, sekarang dia break upper doncian dengan spread-nya wide. Look, lihat volumenya. Volumenya besar ya, volumenya besar, hampir kayak seperti ledakan volume ya, seperti ledakan volume. Dia slow, bom, dia rata-rata. Seperti ledakan volume ya, jadi dia plateau di sini. Nah, ini apakah boleh menjadi the best time for buying? Menurut saya boleh, karena kalau di sini agak rancu. Jadi kalaupun mau misalnya biasa saya beli, sekali beli misalnya 10 juta misalnya ya. Jadi saya masuk itu cuman 2 juta atau 1 juta ya. 2 juta tunggu dia di bawah ya. Sisanya nunggu break di atas kita atau tunggu nanti pattern terbentuk ya. Nah, ini pattern ini sebenarnya kalau kita jadiin ini low, ini high, ini disebut high terhadap low ya. Dia karena dia cucuk bawah lebih di sini kan. Kalau mau lebih detail ya mungkin ini itu bisa lower low, tapi kan sama nih di atas sama. Oke, besok kita jaga atas, kita jaga bawah. Stop loss-nya agresif di sini, konservatif di sini ya. Ini lihat candle merah di sini bisa lah, atau di bawah ini. Di bawah 137 juga boleh. Jadi kita jaga atas, jaga bawah. Jadi karena pattern-nya sudah terbentuk. Ini adalah marking down, ini adalah akumulasi ya. Sini adalah akumulasi. Dan akumulasinya sudah berapa bulan nih? 1 bulan ya, hampir 1,5 bulan dah cukup lah ya. Targetnya nggak muluk-muluk Bapak Ibu. Targetnya kita bisa close di sini. Atau di sinilah. Kalau buat trading plan kita bikinnya di sini nih. Karena di sini dan di sini demand-nya besar. Inilah yang atas ini. Mungkin sekitar 220 ya, 220. Kalau membuat sekarang, kalau kita pakai weekly,
pakai weekly, baru kita dapat bahwa stop loss-nya yang ini, ya. Yang ini 200. Nanti kita akan hitung ya residual-nya. Kalau enggak yang candle merah ini adalah candle ini. Tapi kalau kita lihat ya, ini redistribusi. Jadi harusnya stop loss-nya adalah yang atas ini. Apa bukan stop loss, profit taking. Ya. Karena kalau sudah kena di atas ini, maka let profit run kita mengejar dua sinyal di atas. Tapi kita hitung nanti di mana residual ratio-nya harus di atas 2. Oke, kita lihat sekarang ada di Evol SCMA. Nah, ini lihat dia boleh dianggap karena relatif lebih besar terhadap yang di sini dan dia break juga, maka ini boleh dianggap sebagai power box. Kalau nggak mengerti power box, baca dua buku ini ya. Nah, dua buku ini adalah acuannya bagi trader-trader yang bermazhab volume price analysis. Nah, ini ya Bapak Ibu, power box stop loss-nya berarti di sini untuk agresif, konservatif, kita ambil besar mungkin di sini aja lah. Atau di sini. Bebas-bebas. Nanti kita akan hitung kalau buy di sini, stop loss di sini, profit taking di mana nanti kita hitung risk reward rasionya dapat atau enggak. Oke, sekarang kita akan lihat dengan VBP Weekly SCMA, di mana supply and demand-nya, kita lihat weekly-nya dulu. Karena kita membuat target adalah di weekly. Ini adalah supply zone, besar sekali, supply zone. Artinya, kalau mau aman, kita ini disebut, ini kan ada candle nih, ya saat dia sideways ya, begitu dia muncul, belum ada yang mengetes. Nah, di antara ini ya, kalau ini kan sudah dites oleh ini. Maka profit taking kita kemungkinan kita akan ambil di sini ya. Sekitar 27 sekian, nanti kita hitung. Weekly-nya candle-nya diambil candle ini disebut dengan mother candle. Jadi kan kalau cuman akal-akalan membuat risk reward rasionya masuk, ya bikin aja di sini pasti masuk risk reward rasio. Tapi kita lihat, ini ada supply zone. Kalau di sini juga ada supply. Dia yang menekan turun. Ini juga ada supply. Ini candle yang menekan turun ya. Kalau membuat trading profit taking di sana, membuat profit taking di sini atau candle yang ini. Jadi kita menentukan profit taking itu ada ilmunya juga, dibahas juga di dalam workshop. Sekarang kita lihat VBP SCMA. Nah, di sini ya, supply-nya ada di sini, supply kalau kita pakai. Berarti target kita ya nggak kelihatan di sini, boleh di sinilah kalau mau. Ya, jadi buy, stop loss, ini profit taking. Ya, di sini profit taking. Kalau mau aman, di sini juga boleh. Residual rasionya akan dapat itu. Jadi menentukan, nanti di sini kita jual 50%. Bebas-bebas saja ya. Jadi kena 50%, kalau dia naik lagi, trailing stop loss ya. Terus sampai dia turun. Tapi kalau kita jual 50%, sisanya let profit run istilahnya. Oke, kita lihat wave SCMA. Nah, ya sudah terjadi perubahan tren. Lihat. Yang kita jadi utamanya adalah waste ya, waste volume. Ini adalah bukan saya yang membuatnya, ini adalah yang membuatnya adalah David West ya, wave volume namanya. Lihat. Saat dia down, volumenya besar. Valid ini. Up-nya kecil, berarti kenaikannya hanya pullback saja karena volume yang ini kecil dibanding relatif sebenarnya. Lalu dia turun lebih dalam. Teorinya ketika dia lebih dalam, harusnya ini lebih tinggi, tapi enggak, dia divergen. Lalu lebih dalam makin mengecil lagi. Disinilah kecurigaan saya untuk masuk menunggu alert saat apakah akan terjadi perubahan wave. Kalau Bapak Ibu belajar Elliott wave, mungkin perlu di sini. Tapi bagi yang bermazhab volume price analysis harus ada volume. Istilahnya adalah price discount everything. Apapun terjadi di market tuh price discount everything. Volume must valid ya, volume validate. Makanya ya Bapak Ibu kalau belajar Elliott wave benar juga, tapi lihat apa validasinya, harus volume. Ya kalau mazhabnya nggak volume price analysis yang mungkin nggak ada masalah. Yang penting profit. Nah ini lihat ya,
berubah trennya sudah. Ketika hijaunya di atas ini dan di atas ini sudah valid itu. Validnya itu ketika di sini saya lihat, ada alert di sini, tanggal 6 Juni kalau nggak saya atau tanggal berapa itu, belum awal-awal bulan Juni. Ya udahlah Bapak Ibu, ini sudah valid, yang kita tunggu adalah dia candle merah lagi, lalu dia naik tinggi. Hari ini hajar kanan Bapak Ibu 19,34 miliar. Jadi itu ya, jadi kita akan jadikan tutorial trading plan. Berikutnya kita lihat DOM SCMA, bagaimana asingnya di SCMA. Asingnya hari ini hanya kecil 4,4, tapi dia dalam 20 hari ada 16% ya, dalam 5 hari ada 15%. Kita lihat dengan PIF SCMA. Oke, asingnya ada korelasi kalau kelihatannya ya secara visual dengan pergerakan sahamnya. Lihat, sahamnya turun, asingnya mayority dia juga net sell. Begitu sahamnya naik, asingnya kurvanya juga akumulasi ya. Jadi lihat ini kemarin-kemarin sudah akumulasi dia. Nah, besok kita akan beli satu tick di atasnya. Kalau dia turun ke 169 kita buy, dia turun ke sini kita buy, kita turun ke sini kita buy. Yellow-nya kita buy. Jadi 1 2 3 4 5. Nanti kita bagi 5 ya Bapak Ibu. Stop loss-nya mungkin 2 tick di bawah ini. Jadi candle ini sama candle ini sebenarnya hampir sama. Boleh juga kita di bawah di 155 kurang 2 tick. 155 kurang 2 tick berarti 153 stop loss. Boleh-boleh saja mau 154, 153 sama saja. Nanti kita akan bahas. Baik ya, itu dia menjanjikan sekali kalau belajar dari Wyckoff. Berikutnya kita akan cek dengan foreign flow map sektor nomor 2 data 5 hari. Ya, mudah-mudahan ada ya. Tidak ada ya, kena filter dia mungkin karena harganya di bawah 200. Net map-nya sektor nomor 2 data 5 hari. Karena dia di bawah 200 ini Bapak Ibu. Oke, kena filter dia atau kecil. Dalam 5 harinya kecil. Dalam 5 harinya berapa sih? 3 ya. Ini aneh ini. 0. Kecil sekali ya hari ini. Ya, kalau netnya kecil sekali. Dia asing berarti lokal ini, anggaplah lokal yang banyak beli di SMA. Ya, baik. Sekarang kita lihat tren. Oke. Q1. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau membahas valuasi ini ada disclaimer ya, karena asumsinya juga bisa salah ya. Kalau kita lihat Q1, laporan Q1 dia minus 0,25 Q on Q. Mungkin di Q2-nya dia akan lebih bagus, cuman karena belum keluar ya. Jadi segelintir orang sudah mulai akumulasi di sini ya. Jadi Bapak Ibu gitu. Our value kalau lihat berdasarkan laporan Q1 tapi tidak tahu kalau laporan Q2 ya. Karena kalau kita percaya dengan laporan dengan financial ratio ini, kita harus bersedia menerima fakta bahwa laporan keuangan itu telat gitu, telat 1 kuartal. Sekarang udah Q berapa harusnya, tapi yang baru keluar Q berapa. Oke. Nah, kalau melihat ini ya Bapak Ibu, dia trend ini adalah lower low ya, ini lower low. Jadi selama dia tidak membentuk low baru dan di sini menariknya ini. Jadi Bapak Ibu nanti stop loss-nya ini ada support, ini ada support, ini support. Jadi kuat ini Bapak Ibu. Jadi besok kita buy. Stop loss-nya ini ada 155 kurang 2 tick berarti 153. Stop loss 153 nanti. Belinya di mana? Satu tinggi 173 beli 174 ya. 174, 153 kalau kita profit taking-nya mungkin di atas ini nanti kita lihat yang candle merah inilah atau yang ini. Ya, nanti kita lihat ya di mana profit taking kita. Nah, kita sekarang PWS SCMA. Mudah-mudahan nanti setelah ini saya bisa membuat tutorial trading plan. Terutama khusus bagi Bapak dan Ibu yang tidak bisa mengikuti workshop dengan mungkin sibuk atau di luar kota tuh biasanya yang memang menyampaikan kepada saya, Pak ingin sekali apalagi workshopnya harganya murah kan. Oke, ini menarik kalau PWS-nya sangat bagus.
Buy-nya ada satu, ya Bapak Ibu bisa lihat yang paling penting di sini kita menarik ya volumenya tinggi, spread-nya dia rata-rata, close-nya tinggi dan ini akumulasi dan sudah strong. Mengapa bagus? Bapak Ibu lihat ini ada resisten, kalau dia resisten ujungnya merah ya, ujungnya merah. Dia turun. Jadi ini ada warna abu-abu. Abu-abu ini adalah zone ya, zone berjalan ya menjadi supply menjadi support atau resisten. Jadi dia akan kalau dia sudah downtrend dia akan menjadi support. Ya, jadi kalau Bapak Ibu turun, dia lagi downtrend, sudah close di bawahnya, sudah valid downtrend, maka kesempatan kita untuk jual ketika dia masuk. Ini juga kena kita jual, ini kita jual. Tapi kalau sudah ada sinyal dan sudah ada terbentuk ini ya, dan ini adalah support, break, dia akan menjadi support, dia mantul. Nah, kalau nanti harga ini masuk ke zona abu-abu ini, itu adalah kesempatan buy on weakness. Karena dia kalau dia bergerak ke atas, harga itu akan mantul-mantul di sini gitu. Seperti putih moving average, tapi ini dia zone, dia bukan moving average kan line, dia zone, bagusnya itu. Jadi boleh dikatakan ini adalah zone-nya supply, ini ada zone-nya demand. Kalau gini Bapak Ibu lihat buying pressure-nya tinggi dibandingkan dengan selling pressure ya, bagus ya gitu. Oke, itu untuk SMA ya Bapak Ibu, kita akan nanti lanjutkan SMA untuk tutorial trading plan. Sekarang kita bahas saham alert yang lainnya. Kita mulai dengan BBKP, alert BBKP. Jadi BBKP ini bulan 6 tanggal 22 sudah alert. Dari sini sudah mulai menarik. Sekarang alert kedua. Nah, mulai bisa Bapak Ibu untuk cicil. Ya, karena sudah dua. Jadi ini mungkin tes-tes. Nah, ini sudah valid nih. Besok kalau ada koreksi apa-apa kita bisa buy on weakness ya. Sudah terbentuk. Alert kedua, alert ketiga itu bagus. Selagi dia berada di zona akumulasi wake off. Sekarang kita lihat dengan Speedo BBKP. Kalau lihat laporan financial rasionya hancur-hancuran, tapi kan kalau kita trader bahwa bukan financial ratio yang membuat saham naik. Yang membuat saham naik itu adalah supply and demand ya. Seperti ini. Greed berarti dia demand lebih besar daripada supply. Kalau demand lebih besar dari supply maka harga akan naik sampai kemudian dia berhenti di extreme greed. Oke, sekarang kita akan lihat star BBKP. Ya, dia sudah sejak alert tanggal sebelumnya, alert pertama dia sudah kencang ya, jadi terjadi akselerasi beda di sini ya, jaraknya juga. Sekarang menjadi akselerasi, leading terhadap sektor finance malah. Sekarang kita lihat VPA, Bank Bukopin. Dia the best time for buying juga ini. Di sini the best time for buying, alert pertama, dia turun, ini second chance to buy. Ya, naik ke atas, sekarang dia mungkin akan turun, dia bentuk pattern gitu. Jadi saat dia turun kita buy on weakness. Target jual, mungkin weekly-nya dia harus crossing ini dulu. Ya beli di sini, jual di sini mungkin sudah oke tuh. Target paling tinggi kalau mau trading plan ini, Bapak Ibu. Jual 50% kalau kena ini. Volumenya, dia ini seperti ledakan volume ya, nggak tahu ini keluar nggak ledakan volume, ada sinyal di sini ya juga, sinyal effort to rise bullish sign. Sinyalnya bagus, pattern-nya sudah terbentuk. Di sini dia, saya waktu iseng-iseng itu, isunya kan di 100 ya Bapak Ibu ya, gitu. Yang dapat isu ya bagus lah, seperti Breeze itu saya dapat di isu di harga 1000, sekarang udah berapa ya. Biarin saja. Sekarang kita lihat saham lainnya. Haus juga saya. Lupa bawa minum. BBKP Breeze, alert Breeze. Breeze fresh ya, Breeze ini fresh ya. Jadi saya waktu itu belinya sudah lama. Saya ikut isu ya ini. Kita lihat Speedo Breeze. Dia sudah naik tinggi nih. Biar aja let profit run. Begitu kalau udah naik tinggi, kita cuman perlu untuk menaikkan stop loss grid. Nggak bisa naik lagi mudah-mudahan. Kita lihat Star Breeze. Oke, Breeze itu dia berada di zona panik. Ini kalau bisa dikatakan habis panik ya. Habis panik, habislah panik.
terbitlah hope. Yang saya sukai adalah saham-saham yang berada di segitiga ini. Kenapa? Kalau kita beli di sini ya masih ada paniknya, masih di awal-awal, jadi dia masih bisa gerak jauh. Tapi kalau Bapak Ibu baru beli di sini, potensialnya untuk fear sangat besar ya. Jadi, upside-nya juga sudah kecil. Jadi yang terbaik adalah menurut teorinya berada di segitiga ini. Panic menuju hope, itu kita mulai bisa beli. Oke, kita lihat sekarang VPA weekly breeze. Hah, iya. Dia akumulasi panjang, ini ada spring sedikit, the best time for buying, second chance to buy. Ya, dia menunggu break 1820. Mudah-mudahan satu break 820, target berikutnya dia mengetes candle besar ini ya, zona ini. Ini adalah mother candle. Yang mau jual dulu aman di sini boleh ya. Nanti kalau udah terlanjur beli di sini, beli di 1000 waktu right issue di harga 1000, dapat barang, jualnya di atas ini boleh. Ya, jual 50% di sini, lumayan tuh. 1000 dijual 2800 atau sampai 3000 juga boleh. Yang penting profit dah. Sisanya let profit run. Sampai kena stop loss lagi, sampai dia turun lagi. Sesuai dengan siklusnya Wyckoff. Oke. Itu weekly-nya. Sekarang kita VPA breeze. Jadi kalau untuk melihat gambaran besar harus lihat weekly. Karena kalau lihat daily seolah-olah dia bisa jadi redistribusi ya. Ini marking up, distribusi. Tapi kalau kita weekly masih jauh targetnya. Yang penting dia tidak close dulu di bawah 1635 karena kalau dia close ini maka pattern uptrend-nya batal ya gitu. Jadi dia masih sideway gitu. Ini belum. Jadi kalau kita lihat weekly dia kan harusnya break ini ya. Jadi fase sideway-nya itu dari atas ini sampai sini. Jauh juga ranging-nya ya. Volumenya bagus candle-nya ya. Kalau volumenya bagus candle-nya, spread-nya besar, volumenya bagus, ada alert pula ya. Silakan dilanjutkan kalau yang punya breeze ya dilanjutkan karena mainnya di weekly dia. Apalagi SMA sudah Arto. Alert Arto. Bank-bank digital sudah bergerak lama ya. Jadi bank digital itu sudah bergerak sejak bulan berapa ini? Sudah bergerak terus. Sekarang dia rutin ya Arto. Sekarang kita lihat dengan Speedo, Arto. Saya sudah profit di BBHI. Udahlah yang penting aman profit dulu. Grid. Demand lebih besar daripada supply. Dia berada di zona grid. Kita lihat Star, Arto. Arto berputar-putar di zona grid. Bapak Ibu harus cek weekly-nya ya. Bapak Ibu kalau begitu kita lihat VPA Arto. Iya, dia bagus sekali ini ya Bapak Ibu yang sudah alert di sini. Dia ini ada spring sedikit. Ini adalah the best time for buying. Candle-nya besar ya. Second chance to buy. Dia naik ke atas. Jadi pattern-nya terbentuk. Jadi begitu naik ekstrim kita turun, buy on weakness, naik lagi, dia turun. Gitu dia pattern-nya. Ini adalah struktur Wyckoff. Ini disebut dengan marking down. Ini disebut dengan akumulasi. Ini disebut dengan marking up. Ya, jadi yang mengajarkan ini Wyckoff. Jadi lihat ini sudah naik ke atas akumulasi. Cuman volumenya karena ada volume yang di sini nih, jadi semuanya tampak kecil. Bisa dicek di weekly-nya ya Bapak Ibu. Arto lagi satu agro ya. Kalau nggak salah tadi alertnya agro. Agro juga bank digital, Bank Raya. Alert. Bergerak juga dia, pasti ada sesuatu lah. Agro. Ya, dia sudah alert sejak bulan. Freshnya bulan 6 tanggal 8 ya. Mudah-mudahan ya, kita 1 bulan yang lalu. Kita lihat dengan Speedo Agro. Grid artinya agro ini demand lebih besar daripada supply. Kita mulai dengan Star Agro. Di mana posisi agro? Agro. Panic sudah pindah ke hope. Hope mudah-mudahan bergerak ke grid. Grid masih mudah-mudahan lama dia di grid, naik tinggi terus, baru dia masuk ke fear. Mudah-mudahan ya. Cek weekly-nya. VPA
Agro. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Belum. Dia sideways-nya lebar sekali ya di daily-nya. Dia harus break yang atas ini. Kalau kita lihat weekly-nya, ada spring tidak? Ini apakah menjadi spring? Kayaknya enggak. Ini adalah sign of weakness ya. Sign of weakness. Selling climax, auto reaction, secondary test. Yang sudah belajar workshop volume price analysis, kita punya identifikasi awal. Ini ada stopping volume. Dia retest lagi, sign of weakness. Berarti dia harus break yang tinggi ini. Masih jauh, pakai weekly berarti dia nih. Kita lihat VPA weekly agro. Jadi dia harus break 454 minimum ya, 454. Itu harus break dulu. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu, ini disebut dengan marking up. Ini disebut dengan distribusi. Ini disebut dengan marking down. Setelah marking down, dia akan balik lagi akumulasi. Jadi bisa diincar nih ya agro, karena targetnya kita akan tinggi. Ya, kita lihat weekly-nya. Nah, ini mother candle sejak dia turun, belum ada yang mengetes. Kalau ini sudah dites oleh ini, jadi paling tinggi ini. Jadi paling tinggi profit taking kita di sekitar 2000-an lah ya. Lumayan ya. Beli 400 atau beli 500, jual di 2000. Kalau dapat segitu alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sekian saja untuk after market close hari ini. Jangan lupa setelah ini Bapak Ibu tunggu, mudah-mudahan ada pengumuman atau di Telegram channel kita ada tutorial trading plan yang biasanya saya ambil dari workshop trading as a business ya. Jadi itu mudah-mudahan menjadi dapat kepada Bapak Ibu, karena saya juga bukan maksud saya untuk menahan pelit terhadap ilmu, ya Bapak Ibu bisa belajar dari tempat yang lain juga, bisa gabung-gabungkan yang lain, tapi karena keterbatasan waktu, nanti hanya saya ambil sebagian saja dari workshop ya. Baik, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.